Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kita dalam selalu keadaan sehat semuanya. Kali ini topik yang akan saya bahas agak sedikit beda, ya. Tapi masih ada hubungannya dengan cyber security dan cyber crime. Nah, yang saya bahas di sini adalah tentang pinjol atau pinjaman online. Di mana saat ini pinjaman online itu sedang marak-maraknya terjadi. Tapi fokus yang akan menjadi bahasan di sini adalah tentang dampak atau risiko terhadap pinjaman online yang ilegal. Emang ada gitu Pak yang ilegal? Nah, nanti kita bahas apa bedanya pinjaman online legal dengan yang ilegal. Beberapa tahun yang lalu, hampir setiap hari handphone saya selalu muncul SMS-SMS yang isinya adalah tawaran-tawaran tentang pinjaman online. Dan akhir-akhir ini, intensitas pesan-pesan SMS yang saya dapatkan itu semakin menjadi-jadi. Bahkan setiap hari saya mendapatkan 2-3 kali SMS tawaran pinjaman uang seperti ini. Tawaran-tawaran dari pinjaman ini, kalau kita lihat secara sepintas, ini sangat menarik sekali. Ada yang nawarin pinjaman tanpa anggunan. Terus limit pinjamannya mulai dari 5 juta sampai 500 juta. Ada juga yang menawarkan bunganya sangat ringan. Terus yang terpenting adalah pencairannya itu sangat cepat sekali. Sampai syaratnya cuman fotokopi dan foto doang. Apalagi di zaman pandemi ini, kondisi keuangan masyarakat kita itu sedikit menurun. Karena kan banyak yang diberhentikan dari pekerjaannya, perusahaan-perusahaan ada yang gulung tikar, sampai omset dari pedagang-pedagang kita itu menurun. Dan mereka harus tetap survive. Nah, momen inilah yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan peminjaman online dengan mengirimkan iklan-iklan pinjaman tersebut. Nah, sampai sini kita tahu bahwa teknik yang dilakukan oleh mereka untuk menarik para pelanggannya itu menggunakan social engineering. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang masih belum paham apa itu pinjaman online. Atau bahasa kerennya itu adalah fintech lending. Nah, fintech lending ini dapat memberikan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan untuk modal usaha atau investasi. Nah, sedikit kilas balik dari fintech lending ini, ternyata sistem ini pertama kali muncul itu pada tahun 2005 dan diterapkan di negara Inggris. Jadi sebelum kita heboh tentang pinjaman-pinjaman online ini, 15 tahun yang lalu sebenarnya sudah ada. Dan tujuannya yaitu adalah untuk membantu UMKM yang memerlukan dana dengan cepat. Melihat prospek dari fintech lending ini, negara-negara lain mulai membuat dan memperkenalkan sistem fintech lending ini. Amerika, Cina, dan termasuk di Indonesia sendiri. Tahun 2016, nama-nama perusahaan fintech ini mulai bermunculan di Indonesia. Dan perusahaan-perusahaan ini diawasi oleh negara melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, syarat perusahaan fintech yang legal itu adalah perusahaan ini harus terdaftar dulu di OJK. Tapi, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu memanfaatkan sistem ini untuk menjebak dan menipu masyarakat. Dan perusahaan-perusahaan ilegal ini tidak terdaftar di OJK. Sehingga muncullah masalah-masalah yang marak terjadi saat ini. Nah, ini data yang saya kutip dari website OJK-nya. Bahwa dari tahun 2018 sampai dengan Juni 2020, ada 2.591 perusahaan fintech ilegal yang sudah ditangani oleh SWI atau Satgas Waspada Investigasi. Nah, 2.591 ini itu perusahaan-perusahaan ilegal yang sudah terdeteksi. Yang belum, ya saya kurang tahu. Dan laporan terakhir khusus bulan Juni 2020 itu ada 105 perusahaan fintech ilegal yang sering menawarkan peminjaman online kepada masyarakat, termasuk nawarin ke saya juga. Nah, teman-teman bisa kunjungi website OJK untuk melihat daftar nama perusahaan-perusahaan fintech ilegal berikut dengan website
dan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh mereka. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya perusahaan fintech legal dengan perusahaan fintech ilegal. Informasi ini saya kutip dari dailysocial.id. Pertama, perusahaan fintech ilegal itu pasti tidak akan terdaftar di OJK. Yang kedua, kalau perusahaannya ilegal, di websitenya itu tidak akan ada logo OJK atau logo AFPI. AFPI ini adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Nah, selain terdaftar di OJK, perusahaan-perusahaan fintech yang legal itu juga pasti ikut anggota di AFPI. Ketiga, proses seleksi pinjamannya itu sangat cepat sekali. Mulai dari pendaftaran sampai pencairan itu bisa dilakukan selama 1 hari. Bahkan syaratnya cuma bermodalkan foto dan KTP doang. Keempat, informasi tentang peminjamannya tidak jelas. Dan memang ada informasi-informasi yang disembunyikan. Nah, nanti pada saat penagihan barulah ketahuan. Kelima, penawaran yang dilakukan oleh fintech ilegal itu biasanya melalui SMS secara random. Nggak pernah penawarannya ini dibuat iklan dan disiarkan di televisi atau radio. Keenam, ini yang horornya. Fintech ilegal itu mempunyai bunga pinjaman sangat besar sekali dibandingkan dengan fintech legal dan tidak memiliki batas maksimal denda. Coba bayangin sama teman-teman kalau misalkan tidak ada batas maksimal denda. Maka bunga pinjamannya itu bisa berkali-kali lipat dari pinjaman pokoknya. Artinya kalau kita minjam 1 juta, bunga pinjamannya itu bisa sampai 3 juta bahkan bisa lebih. Ngeri banget deh masalah bunga pinjamannya ini. Keenam, fintech ilegal itu tidak mempunyai batas waktu penagihan. Jadi kalau telat beberapa hari langsung ditagih. Terus kadang sehari bisa ditagih 2-3 kali bahkan lebih. Dan yang ketujuh, ini yang berhubungan dengan cyber security. Aplikasi yang digunakan oleh fintech lending ilegal ini selalu meminta akses ke seluruh data yang ada di handphone kita. Termasuk minta akses ke kotak pesan, daftar kontak, foto atau video, dan media penyimpanan kita. Dan sampai dengan riwayat panggilan yang pernah kita lakukan. Nah, faktor yang ketujuh inilah yang harus teman-teman aware. Ingat sekali lagi bahwa aplikasi yang terinstal di smartphone kita tidak semuanya meminta akses terhadap data pribadi yang kita punya. Kecuali memang aplikasi itu berhubungan dengan daftar kontak atau kotak pesan kita. Dan juga beberapa aplikasi ini didistribusikan tanpa melalui marketplace resmi, kayak Play Store atau App Store. Biasanya aplikasi ini disediakan pada web-web perusahaan ilegal tersebut. Nah, yang menjadi concern masyarakat pada perusahaan pinjaman online ilegal ini adalah cara nagihnya itu yang aneh-aneh. Bahkan sampai ada tindakan intimidasi. Mulai dari pemberitahuan penagihan melalui SMS dengan cara yang sangat tidak sopan, ditelepon terus-menerus, sampai diteror dengan menggunakan foto atau video pribadi yang dimiliki oleh pengguna smartphone tersebut. Akibat dari perlakuan-perlakuan seperti ini, para pelanggannya itu merasa risih, takut, bahkan ada beberapa kasus itu menyebabkan mereka stres dengan teror yang terus-terusan. Bahkan sampai ada juga yang mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup membayar bunga pinjamannya. Nah, kasus-kasus seperti ini sangat miris sekali buat saya. Satu sisi, pemerintah mengizinkan perusahaan-perusahaan itu untuk membuat jasa fintech lending. Tapi di satu sisi, karena kebutuhan ekonomi, masyarakat ingin mengambil jalan tercepatnya saja. Nah, kelemahan manusia inilah yang bisa diserang dengan teknik social engineering oleh para fintech lending ilegal ini. Jangan tergiur dengan penawaran yang bilangnya bunganya rendah. Terus prosesnya cepat. Syaratnya cukup foto dan KTP doang. 1 hari langsung cair, dan sebagainya. Tapi pikirkan dampak atau risiko yang akan terjadi pada teman-teman semuanya. Karena dampaknya tidak hanya terjadi terhadap kita, tapi juga terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Loh, kok bisa dampaknya kena juga ke orang-orang sekitar kita? Itu karena pihak penagih hutangnya
akan terus meneror orang-orang yang berada di daftar kontak handphone kita. Soalnya aplikasi tadi itu udah kita izinkan untuk mengakses daftar kontak yang ada di handphone kita. Jadi mereka punya data-data itu. Nah, buat teman-teman yang sudah paham tentang bahayanya pinjaman online ini, mohon informasi ini di-share ke keluarga dan kerabat teman-teman semuanya. Sayangi keluarga kita, jangan sampai kasus yang sudah-sudah itu terjadi pada kita. Oke, semoga informasi ini bisa berguna dan membantu teman-teman semuanya. Bagi yang sudah terlanjur melakukan pinjaman online ini, terus merasa terganggu dengan cara penagihan yang aneh ini, termasuk jika ada tindak intimidasi atau teror yang dilakukan oleh si penagih hutang tadi, teman-teman bisa lapor kok ke OJK. Nah, gimana cara ngelapornya? Nanti silakan baca di website OJK-nya. Linknya ada di bawah ini. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.